sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya 4 saja. Jadi apa 4 itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4, ya. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya Jadi Allah. surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah. Jadi kita kemarin memang di bulan suci Ramadan luar biasa semangatnya untuk membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sampai sekarang sudah mendapatkan berapa juz lagi setelah Idul Fitri? Alhamdulillah sudah berapa juz? 30 juz lagi. Mangga bembeng. Juz apa ini? Mangga maafal dia Ustaz. Juz apa ini? Jadi saya harapkan, ya, orang kalau ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita semangat untuk membaca Al-Quran. Ya, di bulan Syawal sekarang udah Dzulqa'dah, ya, diharapkan untuk istiqomah senantiasa untuk membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, ya, serta mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita memang ingin dikatakan orang yang baik menurut Rasulullah, hendaklah kita senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Ya, karena tombol hati ini mohon pertama. Di antaranya adalah obat hati, sakit hati di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ingat maknanya, ingat artinya. Ya, itu di antaranya. Dan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Ya, memang di dunia itu kita kalau benar enak membaca Al-Quran, ya, jadi orang yang baik, nanti Al-Quran akan membantu, akan menolong kita di hari kiamat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran, ya, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi penolong kita. Ya, jadi kalau kita pengen selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, perbanyak dan seringlah kita untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama, golongan yang akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, hifdzil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga diri apa? Ya, kita dalam mengucap atau bertindak itu jaga hati-hati. Jangan lisan, sebab lisan kita akan terjerumus ke jurang api neraka. Lisan yang selamat nanti di akhirat adalah lisanun zakirun. Lisan yang senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang malam hari ini, kita termasuk hadir di majelis zikir Nurus Syifa. Di sini banyak sekali kita zikrullah, ya. Ingat Allah dengan membaca salawat dan sebagainya. Banyak dari Ratibul Hadat, ya. Itu juga. Terus kemudian itu salawat, zikir juga, ya. Itu syafaat Rasulullah SAW. Ya, jadi kita dengan adanya zikir, ya, itu akan menyelamat kita nanti. Dan kita suruh menjaga lisan kita dari apa? Dari ucapan-ucapan yang tidak baik, yaitu diantara ghibah, namimah. Karena apa?
Orang yang ghibah dan namimah itu akan menghapuskan pahala kita semuanya. Ya. Jadi dengan adanya ghibah kita akan celaka nanti di akhirat. Karena apa? Orang yang ghibah nanti akan bangkrut di akhirat. Karena apa ghibah? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada perzinaan. Zina, na'udzubillah min zalik. Ya, zina adalah besar dosanya. Ghibah lebih besar daripada itu. Jadi kita pengen selamat, jadikanlah lisan kita untuk lisanun zakirun, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang akan merindukan surga kepada kita semuanya adalah orang yang waqid amul ja'i', orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini pada malam hari ini Pak Ruli, ini memberi makan, memberikan bakso kepada kita semuanya, wa it'amul ja'i', memberi makan kepada orang yang lapar. Di sini kalau orang yang lapar, pengertian lapar ini adalah termasuk fakir miskin, orang yang yatim dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang melalaikan fakir miskin dan anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi kalau orang yang celakalah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Ini Allah peringatkan, tanyakan kepada kita, tahu nggak orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik, membuat orang anak yatim jadi sedih dan celaka, ataupun menghina anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Ini termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Makanya orang yang akan dirumahkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, termasuk peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang fakir dan miskin. Itu. Kemudian yang terakhir yang akan mendapatkan akan dirimukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang saumu Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk kita semuanya kemarin, kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau memang puasa kita benar-benar dengan puasa yang imanan wahtisaban, itu dengan catatan yang dirindukan oleh Allah, surganya Allah adalah yang man shauma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman, keyakinan, wahtisaban, dan memperhatikan nilai-nilai itu puasa sendiri, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, kita perhatikan, dan puasa kita karena benar-benar beriman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti sudah ditunggu di surga nanti, yaitu namanya Babur Royan. Pintu yang namanya pintu royan adalah surga yang khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tergolong kepada 4 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Yang keduanya kita istiqomah untuk hifdzul lisan, menjaga lisan, berbicara yang baik, dan lebih baik diam kalau tidak bisa berbicara yang baik, itu yang kita peduli kepada anak yatim,
fakir miskin, dan yang terakhir adalah kita berpuasa bulan Ramadan kemarin, dan insya Allah yang akan datang juga dengan imanan wahtisaban. Sekian muhasabah pada malam hari ini. Lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.